Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Kita berjumpa lagi pada pelajaran bahasa Indonesia secara daring. Kita akan membahas atau melanjutkan tentang pertemuan minggu lalu, yakni tentang teks deskripsi. Nah, ada yang masih ingat kemarin kita membahas tentang teks deskripsi yang bagaimana? Yang pertama, kita ingat-ingat ya bersama-sama ya. Yang pertama kita membahas tentang pengertian. Kemarin minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian, yakni bahwa teks deskripsi itu berisi tentang gambaran suatu objek, tempat atau peristiwa tertentu. Selain itu, kemarin kita juga membahas tentang ciri-cirinya. Ciri-cirinya yang pertama ada menggambarkan dan melukiskan sesuatu. Kemudian yang kedua melibatkan kesan indera. Yang ketiga, membuat pembaca dan pendengar merasakan dan mengalami sendiri apa yang ada di teks tersebut. Kemudian yang keempat, bahwa menjelaskan ciri objek secara terperinci. Kemudian selain itu, kita juga membahas tentang tujuan teks deskripsi. Apa sih tujuannya? Tujuannya itu agar pembaca dan pendengar merasakan apa yang sedang dibicarakan di dalam teks deskripsi. Itulah kemarin yang kita bahas tentang teks deskripsi. Kemudian, kemarin kita juga membahas tentang jenis teks deskripsi, bahwa jenis teks deskripsi itu dibagi 3 ya. Yang pertama teks deskripsi spasial, kemudian ada teks deskripsi objektif, dan yang ketiga ada teks deskripsi subjektif. Spasial ini adalah teks deskripsi yang membahas tentang tempat, sedangkan objek ini adalah teks deskripsi yang teks deskripsi yang di dalamnya itu tidak ada opini penulis atau sesuai dengan kenyataan. Sedangkan yang ketiga teks deskripsi subjektif itu teks deskripsi yang berdasarkan dengan opini penulis. Nah, kali ini kita akan membahas tentang contohnya. Nih, contohnya. Contoh teks deskripsi spasial. Kamar berukuran 4 x 5 meter itu sangat nyaman ditempati. Dindingnya dicat warna biru muda. Sebuah sofa berwarna merah marun diletakkan di pojok ruangan beserta lampu hias yang terdapat di kedua sisinya. Nah, ini disebut dengan teks deskripsi spasial. Kenapa? Karena di sini itu menyebutkan tentang tempat. Nah, tempatnya apa sih? Tempatnya sebuah kamar berukuran 4 x 5 meter. Kemudian di pojoknya, mana ini tadi ada? Di pojok ruangan itu ada sofa. Kemudian terdapat juga lampu hias. Nah, seakan-akan pembaca itu tahu, oh kamar berukuran 40 x 5 itu di pikirannya itu sudah tergambarkan kamar yang berukuran 4 x 5 meter. Kemudian di pojok kanannya itu ada di pojok ruangannya itu ada sofa, kemudian ada lampu hias. Nah, seperti itu. Itu tujuan dari teks deskripsi spasial, yaitu agar pembaca atau pendengar merasakan atau mengalami apa yang ada di dalam teks seperti contoh tersebut. Kemudian teks deskripsi objektif. Nah, ini contohnya. Salah satu candi tertua di Indonesia adalah Candi Borobudur. Candi yang berbentuk stupa ini terdiri dari 6 teras terbentuk bujur sangkar dengan 3 pelataran yang melingkar di bagian atasnya. Jadi, kenapa ini disebut teks deskripsi objektif? Itu karena menceritakan kenyataan atau sesuai dengan kenyataan. Tidak ada unsur opini. Opini dari siapa? Opini dari penulis. Itu kenapa teks ini, contoh ini disebut sebagai teks deskripsi objektif, bahwa benar candi tertua di Indonesia adalah Candi Borobudur. Kemudian berbentuk stupa. Kemudian ada 6 teras yang berbentuk bujur sangkar dengan 3 pelataran yang melingkar di bagian atasnya. Itu adalah benar adanya bahwa Candi Borobudur itu sesuai dengan apa yang ada di teks. Kemudian selanjutnya yang terakhir
itu ada teks deskripsi subjektif. Nah, seperti ini contohnya. Ibu Ratna adalah salah satu guru terfavorit di sekolah. Saat mengajar, Bu Ratna menggunakan kacamata berbingkai kotak hitam. Bu Ratna selalu menjelaskan pelajaran dengan sangat jelas. Nah, subjektif, kenapa ini disebut subjektif? Karena di dalam teks ini itu terdapat opini penulis. Opininya apa sih? Opininya bahwa ini ada kalimat mana ya? Ini. Bu Ratna selalu menjelaskan pelajaran dengan jelas. Bahwa apa? Setiap orang itu mengatakan berbeda-beda. Ada yang mengatakan Bu Ratna ini guru yang galak, atau mengatakan Bu Ratna ini guru yang baik. Itu setiap siswa atau setiap individu itu mempunyai opini masing-masing terhadap si Ibu Ratna. Makanya kenapa teks ini disebut subjektif, karena di dalamnya ada unsur opini dari penulis, seperti itu. Nah, ini adalah tugasnya. Sebelum mengerjakan tugas, tulis terlebih dahulu materi yang baru saja diajarkan melalui video pembelajaran. Jadi tugasnya seperti yang pertemuan pertama, silakan kalian tulis yang tadi Bu Fat sampaikan di video pembelajaran itu, ditulis di buku tulis. Kemudian setelah itu kerjakan soal yang ada di classroom. Soal dikerjakan paling lambat hari Rabu tanggal 29 Juli 2020. Nah, jadi nanti di classroom itu ada tugas, bentuknya seperti pilihan ganda, soalnya ada 5, silahkan dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah dipelajari. Boleh membuka buku yang kemarin kalian tulis, catatan yang kemarin kalian tulis silahkan dibuka, dan yang baru saja Bu Fat sampaikan, seperti itu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di classroom atau masukkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.